Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih Ustadz Rian. Itu Ustadz Rian dan Ustadz Anwar berada di tempat yang berbeda atau sebenarnya di situ-situ juga? Kebetulan Kang Haji di tempat yang beda Kang Haji. Oh, berbeda. Ya, sebenarnya kita berada di tempat yang sama ya saat ini. Kenapa? Karena antara kita satu sama lain saling terhubung. Buat apa jarak? Jarak tidak berarti kalau hati senantiasa terhubung, Ustadz ya. Ya bahkan tak berjarak sampingan, kalau tidak terhubung hatinya tak terkoneksi, ya walaupun tanpa jarak itu dua benua membentang antara keduanya. Gitu saja. Dan Ustadz Anwar, terima kasih sudah membuka majelis kita dengan murojaah. Dan kita memang harus mengedepankan murojaah. Jadi kalau dipikir-pikir, murojaah Ustadz Anwar ini di awal menjadi lebih penting sebenarnya dibanding dengan uraian Kang Haji ini. Sejujurnya. Dan murojaah masing-masing yang dilakukan oleh semua yang ada di sini, Ustadz Rian murojaah sendiri, kemudian yang lain pun murojaah sendiri, itu lebih penting daripada apa yang Kang Haji atau yang saya paparkan ini. Tetapi tentu dalam hal ini ada yang lebih penting dari semua itu. Apa? Kebersamaan. Menjaga Quran itu bersama-sama. Menghafal Quran itu bersama-sama. Dari mana dalilnya bahwa menghafal Quran itu bersama-sama? Menjaga Quran itu bersama-sama. Coba perhatikan ayat yang biasa dikutip tentang menghafal Quran. Surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu. Ya. Coba bayangkan. Ustadz Rian, inna nahnu. Sesungguhnya kami. Nahnu. Kamilah. Nazzalna dzikra, yang telah menurunkan az-zikr. Az-zikr artinya Al-Quran. Yang dimaksud az-zikr adalah Al-Quran. Kira-kira kami yang di situ berulang setelah inna ada nahnu lagi, itu sendirian atau bareng-bareng? Nah, di situ Rian ya.
bareng-bareng. Bahkan yang paling hebat adalah kita bukan hanya bareng-bareng bersama sesama penghafal Quran dari kalangan manusia. Kita dibersamai oleh para malaikat. Maka kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Al-mahiru, orang yang mahir. Mahir ini pengertiannya fasih bacaannya, lancar hafalannya. Kalau bahasa kita hafalannya itu lancar mutqin. Nah, itu Indonesia Murajah sering menggunakan istilah mutqin. Ya. Jadi apa-apanya mutqin. Nah, jadi Ustadz Dan ini mutqin. Mutqin ini Ustadz Dan ini yang terustaz. Ya, mutqin gitu, keustazannya mutqin. Al-mahir, ya. Dan juga pengamalan mutqin juga. Bahasa yang sering digunakan di Indonesia Murojaah itu mutqin hafalan, mutqin amalan. Ya, gitu ya. Itu mahir kalau bahasa hadisnya. Al-mahiru bil Quran, mutqin hafalan, mutqin amalan. Apa coba? Ma'as safarati, bersama para malaikat. Safarah. Safarah ini para malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Sebagaimana dalam surah Abasa bi aidi safarah kiramim bararah. Itu kira-kira kata ma'a itu berjamaah atau sendirian? Ma' Berjamaah Kang Haji. berjamaah, bersama-sama. Jadi menghafal Quran itu bersama-sama, bukan hanya dari kalangan kita, tetapi dari kalangan malaikat. Kalau malaikatnya yang khusus, yang mulia, paling mulia. Jadi malaikat paling mulia itu malaikat safarah kiramim bararah. Ya. Ada pimpinannya, namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini paling mulia. Kenapa paling mulia? Karena malaikat Jibril ini adalah yang paling banyak bersinggungan dengan wahyu. Karena memang tugasnya menurunkan wahyu. Kenapa malaikat safarah kiramim bararah mulia? Karena tugasnya jagain Quran. Gitu. Jadi malaikat saja jadi tambah mulia tuh kalau memang di situ dipilih oleh Allah sebagai penjaga Quran. Nah, kalau Ustadz Rian dipilih sebagai penjaga Quran, ada juga Ustadz Rian double tugasnya. Penjaga Quran dan penjaga Quran. Ngejagain Quran dan ngejagain para penjaga Quran gitu maksudnya Ustadz Rian. Ya. Ini sangat penting kebersamaan ini. Dan yang lebih hebat lagi, ketika Allah mengatakan inna nahnu nazzalna. Ini kata Allah nih ya dalam surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah, siapa yang bilang? Allah. Berarti siapa yang membersamai kita saat menghafal? Nah, di situ yang paling tingginya. Bagaimana bisa seorang hafiz Quran akan kesepian toh ditemani para malaikat? Bagaimana seorang hafiz Quran merasa sebatang kara? 2 batang lah boleh, sebatang jangan. Kenapa? Karena dibersamai oleh rahmat Allah. Bahkan dibersamai langsung oleh Allah. Kira-kira begitu bahasa perbolanya. Karena Allah mengatakan inna nahnu. Di sini senang nih hafiz Quran. Jadi Ustadz Rian dulu ketika menghafal Quran, Kang Haji sendirian itu kadang-kadang sedih itu. Karena emang menghafal Quran itu mestinya berjamaah. Mestinya berjamaah ya. Seperti kumpul seperti ini berjamaah.
itu memang seperti itu idealnya, tetapi ada kalanya kan kita ya bagaimana bisa kita harus nyari orang dulu baru menghafal kan, terus cari teman terus menghafal, nggak bisa begitu. Bagaimana kalau dari pagi sampai sore nggak ketemu temennya, terus ketemu orang nggak mau juga diajak menghafal Quran, kan repot juga, akhirnya kita pun nggak jadi menghafal Quran. Jangan nunggu orang juga, kita bisa menghafal sendiri di situ ya. Ketemu ada orang gini caranya Ustaz Dian, jadi menghafal Quran sendiri, ada teman sini panggil ya, kita apa namanya, kita kasih mushafnya nih, simakin gua gitu. Ya, simakin gua nih, baru ngapal satu halaman, baru ngapal satu lembar, kira-kira seperti itu. Jadi kebersamaan itu penting, tetapi ketika ternyata Allah takdirkan di situ tidak ada teman, maka menghafallah, dan tidak bisa ada kesepian di situ karena dibersamai oleh para malaikat, bahkan dibersamai oleh rahmat Allah. Di situ senang tuh Ustaz ya, karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Terus juga pas menghafal Quran itu kan berarti dipilih oleh Allah kita ini sebagai salah satu penjaganya. Dipilih pas ngafal Quran juga nggak takut lupa. Kenapa coba? Wa inna lahu lahafizun. Allah yang jagain kita. Allah yang jagain Quran kita. Duh, itu enak banget jadi hafiz Quran di situ. Dijagain. Maka kata para ahli tafsir, ketika menggabungkan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita sedikit ini ya, sedikit buka tentang ayat itu. Mungkin sudah banyak yang hafal ayat itu. Kita lihat ayat berikutnya dari surah Al-Hijr itu. Kita baca selain ayat yang ke-9, yaitu tentang penjagaan langit, tentang penjagaan langit. Jadi langit itu dijaga Ustaz Rian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa Ustadz Anwar dibaca ayatnya kalau masih bersama di sini? Tentang Allah Subhanahu wa taala menjaga langit gitu. Surat apa Kang Haji? Surah Al-Hijr masih, kan ini lagi ngomongin surah Al-Hijr. Terus ya sudah, ini walaqad ja'alna fis sama'i buruja, coba. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. Satu ayat lagi. وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم. Nah, itu dia. وحفظناها min kulli syaitanir rajim. Dan kami telah menjaga langit. Nah, bayangkan coba. Dan kami telah menjaga langit dari setiap setan yang terkutuk. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Kenapa langit dijagain gitu oleh Allah? Ya. Kenapa langit dijagain sama Allah? Di situ kan ada bintang-bintang. Bintang-bintang yang di langit itu begitu banyak, ada gugusan bintang, rasi bintang, di antaranya kumpulan bintang-bintang dan juga bintang-bintang yang lain, kumpulan bintang-bintang yang lain.
itu indah dipandang. Ternyata ketika kita melihat bintang itu begitu indah, itu bukan hanya indah doang Ustaz Rian, itu ngejagain langit. Nah, kira-kira begitu ya, ngejagain langit. Kenapa langit dijaga? Karena ini kan lagi ngomongin langit dunia, Ustaz Rian. Walaqad ja'alna fis sama'i. Fis sama'i di situ adalah langit dunia. Jadi langit yang di situ ada bintang itu langit dunia. Ilmu astronomi hingga hari ini baru bisa mengamati langit dunia. Kalau langit kedua, ketiga, dan seterusnya, ilmu astronomi, sains tuh nggak bisa nyampe itu ke situ. Karena kan mereka mengamati benda. Ya kalau udah nggak ada bendanya, nggak keamati. Mereka nggak bisa nyampe itu ke situ. Ini langit dunia. Kenapa langit dunia dijaga oleh Allah dengan bintang-bintang itu? Karena sebelum turun ke bumi, Quran turun di situ, Ustaz. Jadi Quran itu sebelum turun ke bumi dicicil oleh malaikat Jibril atas perintah Allah selama 23 tahun, itu turun dulu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia seluruhnya. Maka dijagainlah langit itu. Segitunya bintang-bintang di langit itu begitu banyaknya. Begitu banyaknya, Ustaz Rian. Semuanya ngejagain Quran. Nah, sekarang Quran itu ada di hadapan kita. Kira-kira orang yang hafal Quran dijaga nggak sama Allah? Nah, di sini wa inna lahu lahafizun. Ini benar-benar kebahagiaan bagi hafiz Quran. Jadi kalau ditanya ada syarat khusus nggak? Ada syarat khusus nggak untuk hafal Quran? Kagak ada, jawabnya gitu. Jadi sudah kejawab di judulnya. Sudah terjawab. Ada syarat khusus nggak? Nggak ada. Lalu apa yang diperlukan untuk bisa hafal Quran? Gini aja, punya iman atau tidak. Itu persoalannya. Punya iman atau tidak? Udah gitu aja. Jangan ngaku deh beriman kalau ngapal Quran masih ogah-ogahan. Siapa? Aduh, ya gini ya. Ketika Allah kasih ujian gitu, kemudian terasa berat. Jadi yang disebut ujian itu ujian dunia. Jadi lagi mesantren, bekal sudah habis, apalagi mesantrennya mesantren tradisional kayak Kang Haji, nggak dimasakin, harus masak sendiri gitu kan. Kalau habis beras tuh nggak bisa makan. Nah itu kan mikirin itu musibah gitu kan, musibah. Padahal sebenarnya musibah itu bukan itu, kecil. Kalau hilang keinginan buat ngafal Quran, nah itu sudah musibah paling keren itu, bahayanya itu, Ustadz Rian. Atau tiba-tiba berhenti menghafal Quran, atau tiba-tiba rusak hatinya, rusak niatnya, wah itu. Kenapa itu nggak jadi pikiran? Lapar sehari jadi pikiran, tetapi iman lenyap sesaat atau seharian iman hilang seharian, itu nggak jadi masalah. Makanya ada yang bilang ke Kang Haji, ada orang ceritanya Ustadz Rian marah sama seseorang padahal sebenarnya nggak mesti marah. Kata Kang Haji, ingat sebelum kita marah siapa tahu kita yang salah. Terus dia bilang, Kang mohon izin hari ini saja saya marah katanya. Hari ini saja. Oh hari ini ya bolehlah. Kadang-kadang seperti itu ya. Tapi lucu juga gitu. Dikasih waktu minta izin sehari sekali. Karena kadang-kadang emang seseorang itu perlu waktu juga nafas. Gitu kan. Tetapi nggak diniatkan untuk membenci atau selamanya. Itu hanya respon manusiawi saja. Makanya Kang Haji izinkan Ustaz Rian. Ya.
Marah itu tandanya cinta, katakan gitu. Tersenyum dia, soalnya nggak mau disebut cinta mah. Baik. Yang penting iman lah kira-kira begitu. Tidak ada syarat khusus untuk bisa hafal Quran. Ketika ketika Allah pilih kita semua untuk menjadi bagian dari penghafal kitabnya, maka saat itulah kemuliaan mulai diraih. Jangan pernah ditolak, jangan pernah disia-siakan. Ada nggak syarat umumnya gitu? Syarat umumnya ada. Syarat umumnya ada 2. Pertama, syaratnya manusia. Nah, udah jadi manusia nih, udah ya. Mana dalilnya? Ya, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana. Ini ada dalilnya. Jadi syarat umumnya manusia. Selama jadi manusia, selama itu pun juga bisa hafal Quran. Coba suruh ini kambing hafal Quran. Nggak bisa. Karena bukan manusia, padahal tuh sebenarnya itu kambing pengen banget hafal Quran. Ya karena dia bukan manusia, nggak bisa. Ya kalau kita tanya, bahkan kambing itu lebih nurut ke Allah daripada manusia. Hewan, unta gitu, kerbau, sapi. Ini jadi ngomongin hewan juga boleh lah. Nurut gitu sama Allah. Pengen banget hafal Quran. Tapi nggak manusia. Khalaqal insan. Jadi di situ Allah menciptakan manusia. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Emang manusia doang yang diciptakan? Enggak begitu. Banyak juga makhluk, cuman makhluk yang terkait dengan taklimul Quran itu cuma manusia saja gitu. Ada hewan, ada benda mati, ya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Itu juga makhluk Allah juga, tetapi makhluk Allah yang berkaitan dengan anugerah taklimul Quran, diberikan pengajaran Al-Quran hanya manusia saja. Jadi satunya manusia. Nah, Rian sekarang manusia. Yang ada di sini insya Allah manusia semua. Berarti sudah memenuhi syarat ya, untuk bisa hafal Quran. Yang kedua, ada syarat yang kedua. Ya. Hidup nggak mati. Nah, ya kalau sudah mati nggak bisa tuh. Nggak bisa. Kalau sudah mati nggak bisa. Jadi gini, selama kita masih jadi manusia, belum diubah wujudnya sama Allah jadi kambing lah gitu kira-kira. Dan selama kita masih punya nyawa, punya nafas, walaupun hanya beberapa saat lagi, maka masih punya kesempatan untuk bisa hafal Quran. Ustaz ya. Ada orang yang bertanya, mungkin di sini pun juga ada yang bertanya, Ustadz, saya sudah umur 70 tahun. Manusia dan ada hidup. Nah, masih bisa. Ya, masih bisa. Saya ini sudah susah menghafal Quran. Otaknya ya biasalah, kalau orang sudah berumur kan begitu, nggak bisa fokus seperti santri yang sedang menghafal. Syaratnya apa? Ini manusia bukan nih, gitu kan? Manusia bukan nih. Hidup nggak? Hidup. Ya udah. Berarti 2 syarat umum ini sebenarnya. Siapapun yang menyandang 2 sifat ini, pertama dia manusia, yang kedua dia hidup, maka sudah punya syarat lengkap. Sudah punya syarat lengkap untuk bisa hafal Quran. Ada yang mengatakan, saya ini udah nggak bisa menghafal Quran. Lah itu nggak bisa, salah itu. Ya sudah aja berhenti jadi manusia, kalau gitu jadi kambing saja ya. Ya, jadi manusia tapi nggak baca Quran. Jadi manusia tapi nggak menghafal Quran. Atau nggak mau menghafal Quran. Udah jadi kambing lah, bagus. Dipotong sama kita.
diubah wujudnya sama Allah jadi kambing. Ayo. Makanya gini, manusia itu nikmatnya besar banget. Ketika Allah mengatakan khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Dalam surah Ar-Rahman itu. Ustaz Rian, misalkan Ustaz Rian sekarang contohnya belum hafal Quran. Tetapi nikmat Allah ke Ustaz Rian banyak atau tidak meskipun nggak hafal Quran, misalkan belum hafal Quran. Banyak banget Kang Haji, Masya Allah. Yang paling besar apa? Nikmat paling besar? Yang saat ini dirasakan nikmat kesehatan Kang Haji. Salah. Nikmat besar yang dirasakan itu adalah nikmat dijadikan manusia. Tidak dijadikan kambing oleh Allah, tidak dijadikan makhluk yang lain. Coba bisa nggak gini, misalkan? Ayo, antum dikasih uang sama Allah. Banyak, bolehlah 5.000 triliun sejumlah uangnya yang punya BI. Ya. Tapi jadi kambing. Nggak akan mau. Berarti apa? Kita ini jadi manusia lebih berharga dari seluruh uang yang dimiliki BI, Bank Indonesia. Nah gitu. Ini cara berpikirnya ya, khalaqal insan. Jadi kita ini hari ini jadi manusia oleh Allah. Kenapa sih masih juga tidak mau menghafal Quran? Pernah Kang Haji tanya, gimana sih katanya akhlak kepada Quran gini. Cukuplah seseorang kurang adab kepada Quran ketika dia tidak mau menghafal Quran. Jadi tidak mau menghafal Quran itu nggak adab itu sama Quran itu. Bahkan dia nggak mensyukuri nikmat kemanusiaan dirinya. Ya kalau dia diciptakan sebagai manusia dan bersyukur menjadi manusia, gitu kan? Maka gunakanlah untuk menghafal Quran. Seringkali begini, kenapa orang tidak menghafal Quran? Karena standarnya begini, menghafal Quran itu harus seperti santri begitu menghafal Quran sehingga fokus. Padahal nggak begitu yang namanya menghafal Quran. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh santri dengan metodenya yang ketat begitu, dengan pantauan gurunya itu salah satu cara saja untuk hafal Quran. Salah satu cara saja. Padahal itu bukanlah cara yang terbaik sebenarnya. Kenapa? Karena semua cara pasti itu baik kalau digunakan untuk menghafal Quran. Karena cepatnya bisa hatam itu bukan prestasi dalam menghafal Quran. Atau mungkinnya hafalan juga bukan prestasi. Juara 1 musabaqah tingkat internasional juga bukan prestasi sebenarnya. Prestasi hafiz Quran itu adalah ketika dia takwa, ketika dia jadi sabar, luar biasa. Ketika dia jadi syukur. Jadi dilatih, terlatih sabarnya gitu. Ya buat apa kemudian kita menghafal Quran tetapi hatinya nggak sabar-sabar, pengen nambah terus, pengen cepet tamat terus. Itu nggak keren tuh kayak begitu. Jadi sering kali hafiz Quran yang hebat itu bukan yang cepat Ustaz Rian, tetapi yang kelihatan sabarnya itu di wajahnya. Kenapa? Karena satu hari menghafal nggak dapet tapi terlihat wajah kesabarannya di situ Ustaz Rian. Coba silahkan tampakkan wajah kerennya itu wajah sabar di sini. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Orang yang mudah juga di dalam menghafal Quran, misalkan satu kali lihat langsung hafal, itu juga ada ujiannya. Ujiannya apa? Ya, ujiannya itu dia jadinya kurang semangat di dalam kurang semangat di dalam menghafal Quran. Jadi nggak ada rasa dia di situ. Akhirnya dicabut juga hafalannya oleh Allah. Bahaya. Dijauhkan di situ. Mungkin ada yang nanya lagi, apa sih dalilnya bahwa syarat yang kedua itu hidup? Nah, dan sejak kapan manusia hidup? Ada dalilnya juga nih Ustaz Rian. Kalau tadi kan manusia ada dalilnya surah Ar-Rahman ayat 3.
Ini juga ada. Nah, ini surah yang pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi yang disebut hidup itu dari mulai segumpal darah tuh. Udah bisa ngapal Quran tuh di situ. Waduh, kok bisa? Ya begitu saja. Makanya seorang suami yang istrinya lagi mengandung, atau seorang istri apalagi yang dia sedang mengandung, dia selain dia masih bisa juga menghafal, karena kan seorang suami juga dia manusia dan hidup, gitu kan. Seorang istri juga yang mengandung dia manusia dan hidup, semuanya bisa menghafal Quran. Nah, yang ada di perutnya juga sudah bisa ikut menghafal. Jadi tuh ibu hamil yang ngapalin Quran itu disimak hafalannya sama bayinya tuh, ya, min 'alaq tuh di situ. Ya, jadi hidup tuh mulai dari situ, ya, dari al-alaq ini. Sebenarnya, coba Sadrian, kenapa sih misalkan perintah membaca Quran, tetapi kok kesananya malah ngomongin penciptaan manusia? Kira-kira apa sih munasabahnya? Di sini munasabahnya syarat untuk menjadi bisa kita berinteraksi dengan Al-Quran, sebut saja di sini membaca Quran dalam bentuk hafalan, maka itu adalah syaratnya manusia dan manusianya hidup, dan hidup itu dimulai dari segumpal darah ini. Itu min alaq ini kan diterjemahkan sebagai segumpal darah oleh para ulama kita dahulu, segumpal darah. Gitu Sadrian. Ini ada dalilnya. Mungkin sekarang menjadi mengerti. Oh iya. Berarti sudah mulai hidup tuh di situ. Nah, Sadrian sudah punya istri belum? Belum, Kang Haji. Ih. Ternyata nih ya. Min alaq. Hidup. Manusia. Jadi dari mulai apa katanya, ada sebuah hadis minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Katanya belajar ilmu itu minal mahdi, dari buayan ilal lahdi sampai liang lahat gitu ya. Itu katanya. Minal buayan berarti buayan ini digendong dong, udah lahir dong. Ya, udah lahir. Nah, ini sebenarnya ada yang lebih hebat lagi. Minal batni minal batni ilal lahdi. Ya, seperti itu. Karena kan yang namanya al-mahdu itu nggak mesti artinya adalah buayan ini, tapi juga rahim ibu pun juga itu, itu al-mihad, itu enak banget, lebih nyaman daripada ayunan tangan ibu yang di luar itu, katanya, kata ahli yang suka ngomongin rahim itu, katanya rahim itu dengan air ketubannya itu bayi itu nyaman banget di situ, Satria. Lebih nyaman daripada bayi digendong dan diayun gitu ya. Jadi minal mahdi itu bisa saja artinya memang dari mulai perut itu, sebenarnya bukan dari gendongan ibunya. Gini, dari mulai sebelum keluar di dunia sampai hilang lagi dari dunia, lah kira-kira begitu. Minal mahdi ilal lahdi. Itu hidup, yang namanya hidup itu. Ya makanya kalau kita diberi umur sekian tahun, Allahu Akbar. Kemana saja kira-kira kalau misalkan sudah umur 20 tahun atau 30 tahun belum juga menghafal Quran, atau sudah 40 tahun, 50 tahun. Mungkin kita bertanya, kok Al-Quran lama bangetnya diturunkan 23 tahun? Itu katanya lama, katanya. Sebentar lah. 23 tahun sebentar. Buktinya banyak orang yang umurnya lebih dari 23 tahun nggak hafal Quran tuh. Banyak. Ya, berarti lah sebentar dong, 23 tahun itu sebentar. Jadi kalau ada orang ditanya berapa lama menghafal Quran, dia jawab saya menghafal Quran 23 tahun. Jangan katakan lama itu. Sebentar, ya, sebentar. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang umurnya melintasi umur 23 tahun juga belum menghafal Quran. Apalagi hafal. Menghafal aja belum. Kira-kira begitu.
Kenapa kemudian tradisi menghafal ini menjadi kurang begitu hidup, ya, tradisi menghafal Quran? Karena seiring dengan adanya mushaf, jadi mushafnya ditulis banyak gitu, Ustaz Rian. Jadi kita punya banyak mushaf nih sekarang. Itu menjadi alasan untuk tidak menghafal pada akhirnya. Kenapa? Karena untuk bisa membaca nggak perlu hafal, cukup saja membaca mushaf. Akhirnya tradisi menghafal mulai tergerus tuh. Padahal itu Quran dicetak biar apa? Biar gampang dihafalnya, nggak perlu nungguin guru ditalkinin. Jadi salah lagi, ya. Makanya kata seorang tabi'in, wala yaghurrannakum hazihil masahif au kama qala. Katanya gini, iqra'ul Qur'an wala yaghurrannakum hazihil masahif, katanya begitu. Ini kurang lebih seperti itu kalimatnya. Bacalah Al-Qur'an, maksudnya bacalah Al-Qur'an ini hafalkan gitu ya. Jangan tertipu oleh mushaf-mushaf ini. Kok ada sih yang tertipu oleh mushaf? Emang mushaf Quran penipu? Bukan, maksudnya itu adanya Quran, mushaf jadi alasan nggak menghafal gitu. Wala yaghurrannakum hazihil masahif gitu. Justru adanya kita di sini, alhamdulillah tuh Sadrian, kita banyak mushaf tuh nikmat dari Allah, ya. Buat apa? Buat kita menghafal dengan mudah, ya. Jadi tradisi menghafal ini kemudian nggak perlu karena kita sudah punya mushaf. Apalagi sekarang katanya ada yang ngomong begini juga, Serian. Nggak perlu hafiz Quran karena Al-Quran itu sudah dijaga dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk rekaman ini, Serian, apa? Audio, apakah ada video. Jadi hafiz Quran nggak perlu lagi katanya. Lah, yang namanya ngejaga harus pakai ilmu. Nah, sekarang si mushaf itu kertas punya ilmu atau tidak? Kemudian si kaset itu, DVD atau apapun bentuknya zaman sekarang bisa disimpan, itu ada punya berilmu tidak yang menjaga? Punya akhlak tidak? Nggak bisa. Nah, ini gimana akhlaknya kertas itu? Di mana akhlaknya kertas? Akhlaknya DVD itu? Atau sekarang apa sih penyimpanan rekaman itu Sadian yang lebih canggih itu? Sekarang udah banyak kan lagi, ada flash disk, terus juga udah ada soundbox kecil khusus murotal kan lagi. Iya, penyimpanan banyak banget ya. Itu bisa nggak kita melihat akhlak Quran di situ? Aduh, nggak bisa. Harus tampil dalam sosok manusia yang menjaga dengan ilmu, menjaga dengan akhlak. Gitu, menjaga dengan ilmu, menjaga dengan akhlak. Dan yang paling penting itu memang kemuliaan, karena berarti sudah menjadi bagian dari apa? Dari menjaga kitab Allah. Dari menjaga kitab Allah. Juga begini, saking bergantungnya bacaan Quran kita kepada mushaf, istilah huruf jadi berbeda, Ustadz Rian. Huruf. Nah, kami mau nanya ke Ustadz Rian. Dalam bahasa Indonesia, Persasan pernah ngaji studium general kan ini, kalau tidak salah tentang huruf ini ya. Studium general khusus santri Baitul Murojaah. Pendengarnya cuma 10 orang. Ya. Baik. Huruf, definisi huruf menurut bahasa Indonesia apa? Definisi huruf. Definisi huruf. Huruf itu gini perjawabannya. Pertanyaannya, huruf itu suara, bunyi, atau tulisan? Ya kan? Tulisan yang ini. Apanya?
tulisan. Tulisan. Ya, huruf itu tulisan. Padahal kalau kita belajar Quran, huruf itu bukan tulisan, ada makhrajnya. Iya, Tulisan ada makhrajnya ya tulisan. iya, ada. Ya. Jadi makharijul huruf. Jadi huruf itu bukan tulisan, tapi bacaan. Jadi selama dalam bentuk tulisan itu belum jadi huruf. Itu apa? Hanya simbol huruf itu. Tulisan itu simbol huruf. Tetapi kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, huruf itu tulisan. Jadi Al-Qur'an ya selama berada di dalam mushaf dan tidak dibaca oleh manusia, maka sudah hilang seluruh hurufnya itu sebenarnya. Jadi disimpan aja gitu, dijagain, dibaca kagak. Nggak bunyi-bunyi itu Quran oleh lisan manusia. Itu hanya simbol huruf-huruf Quran yang tertulis di situ. Karena yang namanya huruf itu adalah terucap dan ada makhrajnya. Ada makhrajnya. Makharijul huruf dari halqi di sini. Ya. Maka yang disebut Quran itu sebenarnya adalah dalam bentuk hafalan. Jadi mungkin sekarang ini semangat lagi menghafal. Oh ternyata paling tidak kita ini bisa menghafal walaupun nggak hafal. Kenapa? Dan harus bunyi terus. Huruf ya harus bunyi terus. Kenapa? Karena huruf itu adalah suara. Potongan suara terkecil itu huruf. Ada lagi lebih kecil lagi, namanya harokat. Tetapi harokat ini dalam bahasa Quran, dalam bahasa Nahwu, itu tidak disebut huruf itu. Ya, setengah lah, setengah huruf. Harokat itu setengah huruf. Huruf yang sesungguhnya itu adalah konsonan. Konsonan kapital apa ya bahasa-bahasa itu. Huruf itu huruf mati ya. Kalau harokat itu huruf huruf hidup kalau dalam bahasa kita, bahasa selain bahasa Arab ada huruf mati, huruf hidup, dan itu pun juga tulisan lagi kan, makanya selalu itu baca Quran. Jadi yang namanya belajar baca Quran di kita apa, Ustaz Rian? Belajar baca Quran itu. Jadi belajar baca Quran itu A, I, U gitu kan ya, belajar baca Quran. Karena pada sebenarnya belajar baca Quran itu bukan itu aslinya, dulunya talaki itu. Bismillah gitu kata gurunya, diikuti, itu namanya belajar baca Quran itu. Kenapa? Karena untuk bisa hafal Quran dan untuk bisa baca Quran nggak mesti bisa baca huruf Arab. Banyak loh anak-anak atau dulu juga para sahabat banyak yang masih belum bisa nulis, belum bisa baca zaman para sahabat dulu, tapi Quran udah hafal tuh. Kenapa? Karena hafalan mereka melalui belajar baca Quran, bukan belajar baca tulisannya. Jadi belajar baca Quran itu beneran baca Quran, bukan baca tulisannya. Talaqi, talqin, ditalqin seperti itu. Para sahabat banyak, ya kan Rasulullah sendiri di situ memang tidak menulis dan tidak membaca. Bukan hanya Rasulullah saja, orang-orang Arab saat itu al-ummiyun. Ummiyun itu bangsa yang tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Dan katanya memang saat itu di orang Arab itu, kalau bisa nulis tuh malu katanya. Kalau bisa nulis malu di situ saat itu. Kalau bisa baca itu malu. Kenapa? Karena dianggap otaknya nggak cerdas. Perlu tulisan segala katanya gitu. Gitu doang perlu ditulis. Katanya saat itu. Akhirnya ya mundurlah peradaban. Gara-gara tidak membaca, tidak mau nulis. Akhirnya Al-Quran mengajarkan agar menulis. Ayatnya nun wal qalami wa ma yasturun. Setelah belajar baca juga belajar nulis. Itu ada gerakan belajar menulis itu setelah turun Al-Quran. Dan banyak pada hakikatnya para sahabat yang hafal Quran tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Banyak. Nah itu yang aslinya, Quran yang aslinya, Ustaz ya. Insya Allah ya, kita semua mungkin yang mendengarkan di sini juga bermacam-macam nih. Ada yang sedang di rumahnya, ada yang sedang di pesantren, ada yang sedang di perjalanan, ya, ada yang sedang. Biasanya kalau Zooman tuh begitu, apalagi yang off cam, pasti off cam ngapain nih? Lagi masak.
Ibu-ibu lagi masak aja, lagi nyapu segala rupa. Tapi jam segininya, ini mau masak siang, nih makan siang ini. Jam segini. Buat ada juga yang lagi ngapain gitu. Biasanya gitu Zuman itu. Ya. Kira-kira. Tapi insya Allah kumpulnya kita di sini hari ini saat ini bagian dari apa? Bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi bagian dari penghafal Al-Quran yang dijaga oleh Allah, yang dibersamai oleh Allah. Itu Sadrian barangkali yang bisa Kang Haji paparkan pada kesempatan pagi hari ini. Kang Haji masih ada waktu kira-kira 10 menit, Ustaz Rian, untuk bisa kita ngobrol sedikit. Tentang apa saja bolehlah. Karena curhatnya Hafiz Quran itu semuanya bermutu. Semuanya bermutu. Ya. Meskipun pertanyaannya itu saja. Bagaimana menghafal Quran jadi sabar, istiqomah, kita aja pertanyaan. Nggak apa-apa, keren lah pokoknya pertanyaan itu. Ustaz Rian, silahkan. Baik, terima kasih Kang Haji atas ilmu yang telah disampaikannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman. Kalau mengacu pada tema tadi syarat-syarat menghafal Al-Quran, sebenarnya udah dijawab Kang Haji ya tadi, ada 2 syaratnya. Nah, jadi tadi juga udah disampaikan kita boleh bertanya apapun itu mengenai ya tentang menghafal Al-Quran ini, tentang murojaah dan sebagainya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan diketik atau ditulis di room chat-nya. Nanti insya Allah saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Baik, teman-teman silahkan untuk bertanya melalui room chat. Nih, bismillah Kang Haji katanya, izin bertanya. Dulu saya pernah belajar menghafal Quran, tapi sekarang karena kesibukan sehingga menjadi lalai hafal itu. Banyak yang lepas, ingin memulai kembali, tapi rasanya sulit karena merasa dosa-dosa yang menumpuk karena kelalaian dan menunda-nunda. Bagaimanakah langkah awal saya untuk memulai kembali menghafal Al-Quran dengan hati yang bersih dan ikhlas agar bisa istiqomah? Jadi sebelumnya beliau ini penghafal Al-Quran, Kang Haji, tapi karena kesibukan jadi lalai gitu. Iya. Baik, siapa tadi namanya? Yang nanyanya ini Nurhani Maulidah, Kang Haji. Baik. Nur, nggak sendirian kamu, banyak yang kayak begini. Masya Allah. Ya, banyak. Jadi banyak temannya insya Allah. Nah, ketika kita punya hafalan Al-Quran, lalu hafalan Quran kita banyak yang lepas, lalu kita resah. Maka keresahan ini bagian dari iman. Karena orang yang hilang imannya, nggak bakal tuh resah punya hafalan Quran yang lupa. Bodoh amat gitu. Berarti syukuri dulu tuh. Bahwa ternyata hati ini masih rindu tuh dengan Quran. Masih cinta dengan hafalan. Iman kita masih ada ternyata. Syukuri dulu di situ. Jadi rasa-rasa ini nikmat sebenarnya. Rasa-rasa ini nikmat. Lalu apa yang harus dilakukan? Jadi gini, Nur nggak usah bertaubat, nggak usah. Karena bukan maksiat. Nggak usah, nggak usah, istighfar dan lain-lain, nggak usah. Nggak usah juga mikirin ikhlas, nggak usah. Karena memang sudah ada iman. Apa yang harus dilakukan? Mulai menghafal lagi walau 1 huruf. Nah, itu langsung gugur dosanya semua. Berjatuhan, hanya 1 huruf doang. Bagaimana kalau 2 huruf tuh? Ya. Karena dasarnya resah dan resah itu iman, kemudian realisasikan dengan membaca 1 huruf, menghafal 1 huruf. Ya. Kenapa saya sebut ke 1 huruf? Karena kan dalam hadisnya itu man qara'a harfan, barang siapa yang membaca 1 huruf, kan harfan itu 1 huruf. Dan qara'a di situ artinya menghafal.
Jadi berapa sih minimal bertambahnya hafalan setiap harinya? Minimalnya bertambah hafalan setiap hari itu 1 huruf. Nah, gitu ya. Jangan pernah kita meremehkan 1 huruf. Waduh, kata Imam Al-Ghazali itu 1 huruf Al-Qur'an nih, kata Imam Ghazali berdasarkan penglihatan batinnya. 1 huruf Al-Qur'an ini yang aslinya, wujud aslinya itu seluruh malaikat bergabung untuk mengangkatnya, itu nggak mampu mengangkat. Saking besarnya bobot itu 1 huruf. Ya, dari Quran ini. Jadi kalau kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membaca 1 huruf, hafal 1 huruf, wah itu nikmat yang besar. Nah, ini caranya ya. Jadi nggak usah mikirin yang apa-apa, aduh saya harus tobat dong. Jangan baca 1 huruf, itu jadi udah cukup tuh tobat sama itu semua. Bagaimana dengan ikhlas? Nggak perlu mikir ikhlas karena sudah ada iman di situ. Tinggal apa? Tinggal nambah 1 huruf. Kira-kira itu ya jawabannya, insya Allah bisa dijalankan. Jadi sama nih, kelihatan banyak yang mengalami hal yang serupa. Insya Allah itu Ustaz Dian jawabannya, mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Bareng-bareng, kita juga menghafalnya bareng-bareng, mengamalkannya bareng-bareng. Termasuk saya sendiri. Wallahu a'lam. 1 pertanyaan lagi Kang Haji. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Kang Haji atas jawaban pertanyaan yang tadi dari Nuraini. Ini ada pertanyaan yang masih berkesinambungan Kang Haji. Masih nyambung nih. Jadi izin bertanya Kang Haji, adakah batasan-batasan profesi kerja dalam proses menghafal Al-Quran? Jadi kalau yang tadi udah pernah hafal, sibuk, terbengkalai, nah ini ada nggak sih batasan-batasan profesi kerja biar nggak terbengkalai gitu Kang Haji dalam proses menghafal ini? Ya, ada batasannya. Apa? Pekerjaan yang halal. Itu ruang lingkupnya. Kalau pekerjaannya yang haram, wah itu jangankan yang hafiz Quran. Yang nggak hafiz Quran pun itu bahaya ada di situ. Artinya begini, pekerjaan kita jadi apapun itu, kalau bisa nih gini ya, kan ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dianggap hina oleh siapa? Oleh masyarakat. Contoh misalkan pemungut sampah, ya, pemungut sampah. Orang-orang biasanya menganggap hina. Oh, jangan dikira koruptor tuh lebih muliaan pemungut sampah daripada koruptor. Ya, tapi kan kebanyakan orang-orang tuh hina gitu. Jadi gini, jadi hafiz Quran apa? Kadang-kadang, wah jadi hafiz Quran jangan pemungut sampah dong. Jangan, bukan begitu. Hafiz Quran jangan korupsi. Ah, itu tuh yang paling keren. Siapa misalkan presiden ya hafal Quran tapi korupsi, ya udahlah, nggak usah segala-gala bilang hafiz Quran ya. Belum juga dites nih sama tim Indonesia Murojaah itu hafalannya bener apa kagak tuh ya. Jangan jangan ngaku-ngaku dulu di situ. Ya, seringkali ada ulama yang menyembunyikan hafalannya ketika orang-orang masih menganggap pekerjaannya hina. Contohnya mungkin di kita sering orang mengatakan pemulung sampah ya, sebutnya itu kayak hina gitu. Pemulung, kan itu kan dia ngumpulin sampah. Plastik biasanya dikumpulin, disortir, kemudian dia jual kan. Begitu ya Dan ya sistemnya. Kalau nggak salah ya, karena kan belum pernah juga bekerja di situ. Hanya saja sepengetahuan saya tuh begitu gitu. Mereka mengumpulkan sampah-sampah plastiknya kemudian dijual kepada pembeli yang khusus ya, pembeli sampah-sampah itu. Nah, ada yang pandangan itu kurang, maka biasanya para ulama kalau dia punya pekerjaannya itu hina dalam pandangan masyarakat, meskipun sebenarnya nggak hinanya. Ini kan masyarakat kadang-kadang punya pandangan gitu ya, yang mestinya ya kalau koruptor mah gitu, misalkan orang kaya, duitnya banyak, mobilnya bagus, punya akun follower banyak dan lain-lain gitu kan, padahal dia pekerjaannya haram, itu malah jadi menarik, bagus gitu. Ya, jadi bagus padahal itu korupsi misalkan ya.
jadi bagus Mas. Pada orang-orang yang kerja biasa, pemungut sampah dan lain-lain itu malah jadi hina. Sebenarnya enggak, tapi kan kadang-kadang memang masyarakat punya penilaian dan penilaian itu pun juga harus dihargai juga. Ya, dihargai juga. Maka biasanya para ulama itu akan menyembunyikan kehafizannya. Mengerjakan kehafizannya. Kenapa? Karena dia tidak mau gara-gara pekerjaannya yang rendah orang-orang menganggap dirinya rendah. Gitu. Sekarang tukang ojek online di masyarakat hina atau tidak? Hina atau tidak kira-kira tuh ojek online? Tidak sepertinya Kang Haji. Enggak hina kan? Nggak apa-apa nih, gue hafiz Quran, ojol. Wah. Bahkan kalau bisa, kalau sekarang bisa juga mindset diubah. Nih, gue nih hafiz pemulung sampah, tapi gue ngafal Quran daripada lu. Wah, misalkan gitu ya. Keren tuh, ya. Bisa di mindset diubah. Nah, makanya begini, mohon sekali kepada teman-teman yang sekarang misalkan lagi berkompetisi mau jadi anggota dewan atau jadi kepala daerah, jangan ngaku hafiz. Itu ruang fitnah bagi hafiz Quran. Tolong dulu kehafizannya turunkan dulu. Wah, ini hafiz Quran, calon presiden, tolong jangan dipakai dulu tuh di situ, karena bagi para ulama itu nggak bagus, ya, nggak bagus banget di situ. Apalagi ruang lingkupnya dan masya Allah. Tetapi kalau bisa dia bisa adil, silahkan dari situ. Dia bisa adil, dia bisa hebat, silahkan tuh hafiz Quran. Oh, keren, baru di situ ya. Jadi adil dulu, perlihatkan sebagai pemimpinnya, baru tampilkan, oh pantas dia adil, orang dia hafiz Quran, keren tuh ya. Bukan di awal nih hafiz Quran makanya harus ini, jadi hafiz Quran jadi kampanye. Jadi orang-orang orang milih dia karena dia hafiz Quran, jadi kampanye ya. Itu mungkin tidak bagus di situ, hati-hati. Ini tadi kan batasan-batasan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu selama halal maka hafiz Quran bisa di situ. Hanya saja ada beberapa pekerjaan yang hina di situ. Meskipun halal, maka biasanya para ulama akan menyembunyikan dulu tuh. Tidak diketahui. Lagian tuh ngapain diketahui orang, kan kita hafal Quran juga nggak ada gunanya. Misalkan kita umumkan kepada orang, nggak ada manfaatnya juga. Ya, orang-orang mengetahui kita hafiz Quran itu nggak penting dan nggak ada manfaat bagi hafalan kita. Apakah ketika orang lain tahu kita hafal Quran jadi lebih mungkin? Justru malah makin rusak itu, ya. Apalagi udah jadi makin terkenal. Baik, itu Ustaz Rian. Baik, terima kasih Kang Haji atas jawabannya. Semoga pertanyaan yang tadi dari Kang Rian Revival. Jadi namanya sama Kang Haji, nama depannya. Beda nama belakangnya. Tapi Rian. Bukan Ria kan? Ria orang yang Kang Haji. Tapi ada Ria juga. Kalau bahasa Indonesia Ria sombong. Ria. Enggak, apa? Ceria apa gimana ya itu bahasa Indonesia? Kan ada tuh Ria, bahasa nama orang Ria. Dalam bahasa Indonesia Rianya. Mungkin ceria kali ya. Ya mungkin ya. Baik, itu mungkin Rian dan semuanya mohon maaf. Rupanya mohon izin duluan pamit ya kepada semua semua yang sahabat Murojaah yang ada di Majelis Aid Multa Murojaah ini. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah. Jadi perjalanan kita dari awal sampai akhir di majelis ini itu diridhoi Allah, semuanya diterima oleh Allah sebagai amal soleh kita. Ya Allah, amin. Diterima oleh Allah. Apalagi MC-nya dari awal nih ngocobrak terus insya Allah jadi pahala besar ya. Amin ya Allah, amin. Wallahu a'lam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada guru kita bersama Kang Haji Kiai Haji Deden Mahyarudin. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan, ilmu yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita dan tentunya bisa kita amalkan. Saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, mari kita kirimkan Al-Fatihah, kita bacakan Al-Fatihah untuk guru kita bersama, untuk Kang Haji. Semoga beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu diberi kesehatan,
selalu diberi kemudahan dalam setiap urusannya, dan semoga keberkahan selalu tercurah limpahkan kepada beliau. Semoga ilmu yang kita raih, yang kita dapat dari beliau bermanfaat, berguna untuk kita semua. Al-hadini wa ala kulli niyatin shalihah bisyiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih juga untuk semua jamaah yang telah hadir, jamaah setia kajian Majelis Air Mata Murojaah. Dan ada informasi untuk teman-teman semua yang baru bergabung dengan kajian kita. Jadi kajian kita ini merupakan kajian rutin mingguan setiap hari Sabtu. Dan kita juga memiliki beberapa program selain kajian ini. Untuk teman-teman yang ingin lebih tahu mengenai program kita, salah satunya kita membuka lelang infak untuk Baitul Murojaah dan program dakwah untuk Indonesia Murojaah. Jadi infak ini kita salurkan untuk Baitul Murojaah dan untuk biaya operasional program dakwah Indonesia Murojaah. Kita bisa mulai dari 20.000 yang teman-teman mungkin bisa salurkan melalui rekening yang tertera dan bisa melalui Dana, GoPay, OVO, atau link aja. Dan untuk konfirmasinya bisa konfirmasi ke nomor 0812 9833 5512. Atau teman-teman bisa lihat dulu ini ada di layar tampilan teman-teman untuk teman-teman yang mau turut serta untuk bergabung dalam program infak kita, bisa di screenshot lalu mungkin bisa melalui media yang ditampilkan ini. Teman-teman semua, ketika teman-teman berinfak untuk Baitul Murojaah dan untuk program dakwah Indonesia Murojaah, maka teman-teman pula ikut berkontribusi untuk menjaga para penghafal Al-Quran di Indonesia dan ikut berkontribusi untuk selalu menjaga Al-Quran. Seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman semua, bisa dilihat ya, ini kita sudah share screen untuk lelang infak ini. Boleh di screenshot atau boleh dilihat, boleh dicatat juga nomor rekeningnya atau nomor konfirmasinya. Teman-teman semua, saya ingin mengajak teman-teman untuk terus mengupdate mengenai info-info kegiatan seputar Indonesia Murojaah melalui akun media sosial kami. Ada Instagram, Facebook, Twitter, dan tentu ada Telegram yang terbaru. Jadi untuk teman-teman yang mau terus update untuk kegiatan kita bisa follow Instagramnya yaitu Murojaah ID. Dan jika ingin bergabung melalui Telegram kami bisa diklik di bio-nya ya teman-teman untuk lebih update mengenai seputar kegiatan-kegiatan dari Indonesia Murojaah. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk terus bergabung bersama hingga akhir acara ini. Saya Rian Nasruddin mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai berjumpa di sesi kajian Majelis Air Mata Murojaah di pekan yang akan datang, tentunya dengan MC yang berbeda ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyiatin famin nafsi. Apa yang benar selalu datangnya dari Allah dan apa yang salah selalu datangnya dari diri saya pribadi. Maka saya memohon maaf atas segala kesalahan. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat untuk menghafal baik ziyadah ataupun murojaah. Tetap semangat untuk menjaga hafalan Al-Quran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.